Ketika berbicara mengenai seorang atlet secara umum, di benak kalian mungkin akan terbayang seorang laki-laki atau perempuan dengan tubuh atletis dan kekar yang mampu melakukan beberapa tugas di bidang olahraga. Misalnya sprint dengan cepat, memukul atau menendang dengan keras, mampu berlari dengan durasi lebih lama, serta mempunyai fisik yang sangat tangguh. Anggapan ini tentu saja benar, namun tidak sepenuhnya tepat. Sebab kemampuan untuk menjadi seorang atlet bukan cuma berasal dari tubuh, tetapi juga melibatkan pikiran. Dan jika dihubungkan dengan Formula One, sebagian fans sering menggambarkan pembalap F1 seperti Superman atau manusia berkekuatan super yang melampaui batas kemampuan tubuh dan pikiran manusia biasa. Mengemudikan mobil F1 mungkin tidak tampak menuntut secara fisik jika dilihat dari TV atau jika kalian mencobanya di simulator. Tetapi realitanya itu sangat berbeda, di mana pembalap F1 akan mengalami gaya gravitasi atau G-force yang sangat kuat, terutama saat terjadi benturan keras atau ketika menikung dalam kecepatan tinggi, yang akan memberikan tekanan luar biasa terhadap tubuh mereka, terutama di area leher dan kepala. Jadi untuk mengatasi tuntutan ini, pembalap F1 menjalani program latihan yang kompleks selama berjam-jam dalam sehari bersama personal trainer mereka, yang mencakup latihan kardio untuk meningkatkan daya tahan dan stamina, latihan fleksibilitas untuk membantu menyesuaikan tubuh dengan ruang kokpit yang sempit, dan latihan kekuatan untuk mengatasi G-force ekstrim. Salah satunya adalah latihan kekuatan tubuh bagian atas dan latihan otot leher. Lantas mengapa latihan otot leher sangat penting? Untuk memberikan konteks, leher pembalap menahan berat helm yang biasanya berbobot sekitar 6-7 kg. Tetapi jika memperhitungkan kemungkinan gaya gravitasi sebesar 5G atau 6G saat pengereman dan menikung, maka bobot helm tersebut akan setara dengan 30-40 kg. Yang artinya leher pembalap harus menanggung beban berkali-kali lipat selama balapan. Maka tidak heran jika latihan otot leher pembalap F1 terlihat sangat brutal dengan beban yang bisa mencapai lebih dari 40 kg seperti yang biasa kita lihat videonya di media sosial. Jadi meskipun perangkat Hans membantu melindungi tubuh bagian atas dari cedera, driver F1 masih perlu melatih ketangkasan otot leher mereka untuk menjaga kepala tetap tegak dan memastikan pandangan fokus ke depan saat mobil menikung. Latihan kekuatan di bagian lain juga dilatih selama 2 jam per hari di gym. Sebab pembalap F1 juga wajib memiliki otot inti dan otot kaki yang sangat kuat. Serta yang tak kalah penting, mereka juga menjalani bermacam-macam diet. Tetapi overall basisnya bersih dan sangat sehat seperti atlet profesional lainnya. Dengan menu harian yang didominasi protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Jadi meskipun tubuh pembalap F1 terlihat biasa saja dan terbilang kurus untuk ukuran atlet, pada dasarnya mereka adalah sekelompok atlet elit dengan daya tahan yang terbilang hebat. Dan alasan mengapa pembalap F1 tidak memiliki tubuh besar layaknya binaragawan adalah karena mereka menjalankan pola diet dan rezim pelatihan khusus yang haruskan berat badannya di bawah 80 kg. Sebagai contoh, pembalap F1 memerlukan kaki yang sangat kuat meskipun aktivitasnya hanya duduk di dalam kokpit. Itu karena kedal rem mobil F1 hanya bisa diinjak saat pembalap memberikan tekanan sebesar 80 kg. Dan mereka biasanya menginjak pedal rem sebanyak 1000 kali saat balapan. Jadi meskipun gaya deselerasi mobil membantu pengereman, namun kaki kiri pembalap tetap harus mampu memberikan tekanan yang sangat besar. Maka dari itu bukan masalah serius jika driver F1 tidak kekar sama sekali. Sebab tubuh mereka harus seringan mungkin agar menjaga bobot mobil tetap rendah di batas minimum untuk memaksimalkan kecepatan. Jadi selama otot-otot di tubuhnya mampu menahan beban dan benturan ekstrim selama 2 jam balapan, maka pembalap F1 akan baik-baik saja meskipun postur tubuhnya terbilang kecil dan ringan. Salah satu kemampuan spesial pembalap F1 yang paling gokil adalah refleks cepat kilat dalam bereaksi terhadap perubahan tertentu. Di mana sebagai contoh di musim 2024 lalu, pembalap Racing Bull Isaac Hadjar yang saat itu masih berlaga di ajang F2, pembalap Prancis tersebut sempat menunjukkan refleks luar biasa untuk menghindar crash dengan Rito Momiata di sesi kualifikasi R2 Grand Prix Monaco. Waktu reaksi pembalap F1 rata-rata sekitar 200 mili-detik atau 0,2 detik. Sedangkan rekor waktu reaksi tercepat di F1 adalah 40 mili-detik atau 0,04 detik yang masih dipegang Valtteri Bottas di musim 2019. Sementara bagi manusia biasa,
Rata-rata dari kita hanya mampu bereaksi sekitar 0,7 hingga 0,8 detik. Ketika adrenalin berpacu ke seluruh tubuh dan detak jantung berkisar hingga 200 detak per menit, pembalap F1 dituntut memiliki konsentrasi tinggi dalam mengendalikan mobil, sambil berkomunikasi dengan tim secara kontinu dan menyesuaikan pengaturan mesin. Jadi bisa dibayangkan pengambilan keputusan secepat apa yang dilakukan pembalap F1 ketika sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Jadi atribut utama pembalap F1 adalah kemampuan super mereka untuk memproses banyak data dan informasi. Tidak hanya dengan cepat, namun juga akurat. Dan selama balapan, mereka akan terus dibombardir dengan data dari berbagai sumber, termasuk yang berasal dari tim, sistem telemetri di mobil, dan panca indera mereka sendiri. Maka untuk mengatasi banyaknya data dan informasi yang masuk, pembalap F1 harus mampu memprioritaskan dan menganalisis data secara real time, serta membuat keputusan dalam hitungan detik berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Di mana hal tersebut tidak hanya membutuhkan kemampuan kognitif yang luar biasa, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan pola pikir yang matang. Selain kemampuan fisik, pembalap F1 juga harus dibekali ketahanan mental yang tangguh. Sebab menjalani balapan selama 2 jam penuh dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam sangat membutuhkan konsentrasi dan fokus tinggi, serta manajemen emosi yang baik. Dan lebih jauh lagi, pembalap F1 harus mampu mengatasi tekanan luar biasa saat berkompetisi di F1, terutama di awal karir mereka. Beban yang besar, sorot global yang masif, dan ekspektasi publik seringkali membuat seorang pembalap muda meragukan dirinya sendiri. Apakah mampu tampil baik atau justru malah gagal dan mengecewakan banyak orang. Jadi mengingat pembalap F1 juga manusia, terkadang mereka membutuhkan bantuan psikolog untuk membantu memulihkan mental atau alasan psikologis lainnya karena performa di dalam atau di luar trek. Jadi kesiapan mental sangatlah krusial bagi pembalap F1, dan itu sama pentingnya dengan kebugaran fisik, di mana setiap pembalap memiliki strategi psikologis pribadi masing-masing dalam menghadapi tekanan. Dan beberapa di antaranya mungkin mengandalkan meditasi atau teknik relaksasi untuk menjaga ketenangan pikiran sebelum balapan. Sementara yang lain mungkin lebih fokus pada visualisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan di lintasan. Jadi kesimpulannya, pembalap F1 mempunyai kombinasi unik antara kemampuan fisik, mental, dan emosional yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Dan walaupun mobil F1 modern jauh lebih aman ketimbang mobil F1 zaman dulu, namun tetap saja olahraga ini adalah salah satu kategori motorsport paling berbahaya di muka bumi, yang menuntut kebugaran fisik dan nyali yang besar, serta memerlukan latihan dan persiapan khusus layaknya atlet profesional. Lantas, apakah kalian setuju jika kemampuan dan kekuatan pembalap F1 bisa dikatakan seperti Superman? Silahkan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan tombol share jika menyukai video ini, dan bantu kami untuk mengembangkan channel F1 Racing Indonesia.